Pada tahun 1951, artificial intelligence pertama kali digunakan untuk menjalankan sebuah mesin bernama Ferranti Mark I. Tapi cerita ini akan bermula pada tahun 1997. Perkenalkan, Garry Kasparov. Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. Dan kemudian, pada tahun 1997, dia kalah bermain catur melawan komputer IBM Deep Blue. Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Pada tahun 2016, manusia kalah bermain Go melawan komputer. Bagaimana bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya? Selamat datang di dunia Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI, atau yang lebih sering kita dengar sebagai kecerdasan buatan, adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia, di mana konsep dan teknologi AI sendiri disempurnakan oleh seorang pakar kecerdasan buatan, yakni Alan Turing, di mana ia meneliti dan menguji coba algoritma AI yang diberi nama Turing Test. Sehingga seiring berkembangnya waktu, konsep AI banyak digunakan di berbagai bidang teknologi, baik itu multimedia, search engine, dan masih banyak lagi. Sama seperti manusia, kita belajar dari pengalaman kita. Semakin sering dan semakin banyak bermain pemain catur, akan semakin jago. Cara AI belajar kurang lebih adalah sama. Contohnya AlphaGo. AI yang berhasil mengalahkan pemain-pemain terbaik Go, awalnya diberikan 100.000 database pertandingan Go, dan kemudian dia belajar itu semua. Setelah AI itu belajar bermain Go, ia akan bermain Go melawan dirinya sendiri. Setiap kali dia kalah, dia akan mengupdate cara bermain, dan proses ini akan diulang sampai dengan jutaan kali. Hal ini sama seperti manusia yang sering bermain Go. Bedanya komputer dapat melakukan ini dengan cara yang jauh lebih efisien, di mana manusia hanya bisa bermain satu permainan dalam satu waktu. Komputer dapat mensimulasi banyak permainan sekaligus. Pada akhirnya, setelah dilatih jutaan kali, AlphaGo mampu mengalahkan world champion, Lee Sedol. Tetapi kemudian, muncullah versi terbarunya. Perkenalkan, AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tidak diberikan 100.000 pertandingan sebagai referensi. Komputernya sendiri harus belajar bagaimana dia bisa menang. Hanya dalam 3 hari saja, AlphaGo Zero sudah bisa mengalahkan semua versi sebelumnya, yaitu AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero dapat secara mandiri menemukan prinsip-prinsip permainan Go yang untuk manusia dibutuhkan ribuan tahun untuk menemukannya. Bahkan ia berhasil membuat strategi sendiri. 3.000 tahun pengetahuan manusia tentang permainan Go ditemukan komputer hanya dalam 40 hari. Tanpa kita sadar, AI sebenarnya sudah ada di mana-mana. Contohnya fitur Oke Google pada handphone kita. Bagaimana cara kita tahu apa yang kita bicarakan? Itu sebenarnya AI, Natural Language Processing, yang membedah audio kita menjadi teks yang dimengerti komputer dan bolak-balik dari teks ke audio untuk jawabannya. Hal yang masih menjadi misterius dari AI adalah kita tidak akan pernah tahu cara kerja AI tepat seperti apa. Ada satu AI yang dibuat untuk bermain game Tetris. Cara bermainnya awalnya sangat buruk. Karena ia belum berevolusi sejauh itu, tiba-tiba gamenya di pause dan AI-nya tidak bermain lagi. Sepertinya AI memutuskan jika ia tidak bisa menang, setidaknya ia tidak bisa kalah juga. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa AI itu ada sesuatu yang sangat berbahaya. Contohnya seperti Elon Musk. Robot di berbagai macam bidang mulai menggantikan manusia. Pekerjaan-pekerjaan seperti konstruksi, supir, koki, bahkan tukang cukur akan berkemungkinan besar digantikan oleh robot. Apakah teknologi sudah kelewatan? Kita mungkin tidak bisa tahu cara kerja AI, tapi kita bisa kerjasama dengan AI. Kita mampu membuat AI yang dengan waktu yang sangat singkat dapat belajar cara bermain Go hingga dapat mengalahkan pemain terbaik Go.